Tantangan Elia 2021 seminar sesi ketiga. Presentasi ini tersedia dengan gratis bagi pekerja-pekerja Tuhan, termasuk hamba-hamba Tuhan. Jadi kalau ingin mendapatkannya, email saja. Elijah003@gmail. Sekali lagi, Elijah003@gmail.com. Nah, kita mulai sesi ketiga. Nah, sebagaimana yang sudah kita pelajari pada kedua sesi yang lalu, dengan jelas Alkitab mengajar bahawa Tuhan Yesus memberikan kepada murid-muridnya, iaitu kita, otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan pada waktu kita diutus memberitakan Injil. Jadi konteksnya, otoritas dan tenaga ini, konteksnya adalah pemberitaan Injil. Tunggu ya, saya mute semua dulu. Saya mute semua dulu. Nanti kita unmute. Ini berdasarkan Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Nah, kuasa itu sama dengan otoritas. Ia memberikan tenaga dan otoritas kepada mereka untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Terus, ayat kedua, ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Bukan untuk mendoakan orang, tapi menyembuhkan orang. Di keempat Injil, Tuhan Yesus tidak pernah perintahkan murid-muridnya mendoakan orang sakit. Tidak pernah, saudara. Tapi setiap kali mereka diperintahkan menyembuhkan orang sakit. Sebaliknya, Tuhan Yesus perintahkan mereka menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga yang baru diberikan kepada mereka. Nah, kenapa murid-murid Tuhan pada zaman ini, pada masa ini, lebih suka mendoakan orang sakit, saudara? Nah, dulu sebelum dapat pengajaran ini, kami paling-paling mendoakan orang sakit saja. Kenapa, Kenapa? Pada Injil itu, pada Lukas itu, Tuhan perintahkan kita menyembuhkan orang sakit, tapi biasanya dalam pelayanan kita paling-paling mendoakan orang sakit. Kenapa, saudara? Nah, apakah perbedaan antara berdoa untuk orang sakit dan menyembuhkan orang sakit sama seperti Yesus lakukan dan perintahkan? Apa bedanya, saudara? Begini, saya bertanya, yang mana risikonya lebih ringan, saudara? Mendoakan orang sakit atau menyembuhkan orang sakit sebagaimana Yesus lakukan dan perintahkan kepada kita? Yang mana risikonya lebih ringan? Saya kasih perumpamaan, Andai kata saudara masuk kampung yang belum dijangkau, saudara naik ke rumah orang yang belum percaya, dan di situ ada anggota keluarga yang menderita sakit. Jadi, dan memang orang itu mau disembuhkan. Jadi, yang mana risikonya lebih ringan? Mendoakan dia atau menyembuhkan dia? Begini, kalau kita mendoakan orang itu, habis itu dia enggak sembuh, jadi kita bilang apa? Kita bilang, oh, bukan kehendak Tuhan. Bukan waktunya Tuhan, Tapi kalau kita berani menyembuhkan orang sakit, kalau kita keluar perintah dalam nama Yesus, kamu sembuh sakit ini, hilang, bangunlah, berjalanlah. Kalau kita berani menyembuhkan dia dan keluar perintah, di hati kita pasti ada pikiran. Aduh, gimana kalau dia enggak bangun?
Gimana kalau dia enggak sembuh? Aku malu. Aduh, gimana ya? Lebih baik saya mendoakan saja. Kalau dia enggak sembuh, saya bilang saja bukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi begini, kalau kita berani menyembuhkan orang sakit, itu resikonya berat, saudara. Di hati kita selalu ada pertanyaan, bagaimana kalau tidak sembuh? Di hati kita selalu ada bimbang, ya. Ya, jadi masa kini murid-murid Yesus kita lebih suka mendoakan orang sakit, ya. Kalau mendoakan orang sakit tidak ada risiko, enggak ada. Kalau enggak sembuh, kita bilang bukan kehendak Tuhan, ya. Begitu, saudara. Jelas, kita lebih suka mendoakan orang sakit daripada menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah perintahkan kita mendoakan orang sakit, saudara. Apalagi dalam rangka penginjilan, saudara. Jelas sekali, kita diperintahkan oleh Tuhan menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Jadi saudara, kita harus bertobat. Gereja Tuhan harus bertobat. Karena selama ini kita jarang menaati perintah Tuhan. Jarang kita menjalankan perintah Tuhan. Selalu mendoakan orang sakit. Tidak pernah menyembuhkan orang sakit. Kita harus bertobat, saudara. Dan kita harus belajar menyembuhkan orang sakit sebagaimana diperintahkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Mari kita belajar bagaimana menyembuhkan orang sakit. Terus ayat 6 pada pasal yang sama, Lukas 9, lalu pergilah mereka, yaitu ke-12 murid, ya, dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Jadi setelah diperintahkan oleh Tuhan, mereka dan diutus oleh Tuhan, mereka pergi. Mereka mengelilingi segala desa, memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Bukan mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Jadi begini, pemberitaan Injil seharusnya disertai dengan penyembuhan orang sakit. Kenapa, saudara? Karena mujizat penyembuhan membuka hati orang belum percaya dan membawa mereka bertobat. Kalau mereka menyaksikan mujizat dulu, hati mereka terbuka, saudara. Terbuka terima Yesus karena mereka baru disembuhkan dalam nama Yesus. Jelas, ya? Nah, bagaimana dengan para murid biasa yang bukan para rasul? Tadi sesuai dengan Lukas 9, yang dipanggil, yang diberikan otoritas dan tenaga itu adalah ke-12 murid yang kemudian hari mereka dipanggil rasul-rasul. Nah, bagaimana dengan kita? Kita murid biasa, kita bukan rasul, saudara. Apakah kita murid biasa juga diberikan otoritas dan tenaga ini? Mari, Lukas 10 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Nah, saudara, mereka ini bukan rasul-rasul, mereka murid biasa seperti saudara dan saya, murid biasa. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Apakah Yesus juga memberikan kepada ke-70 murid ini otoritas dan tenaga kesembuhan? Ya atau tidak? Apakah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka untuk lakukan? Kepada ke-70 murid ini, apa mereka diperintahkan oleh Tuhan untuk lakukan? Mari kita loncat ke ayat ke-9. Dan sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Pada ayat ini, Tuhan perintahkan ke-70 murid ini untuk menyembuhkan orang sakit. Bukan mendoakan orang sakit, menyembuhkan orang sakit. Jadi kesimpulannya, otoritas untuk menyembuhkan juga diberi kepada ke-70 murid ini, saudara. Bukan hanya kepada rasul-rasul,
Tapi kepada ke-70 murid biasa ini juga, mereka bukan para rasul. Pada waktu mereka diutus memberitakan Injil, mereka diberi otoritas dan tenaga ini supaya mereka dapat menyembuhkan orang sakit pada waktu mereka memberitakan kerajaan Allah. Jadi begini, setiap murid yang diutus sebagai saksi Yesus diberi otoritas dan tenaga ini. Kita semua, setiap murid Yesus diutus sebagai saksi untuk Yesus Kristus. Jadi kita semua sudah diberi otoritas dan tenaga ini. Semua. Karena kita semua adalah saksi untuk Yesus. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 9. Dan sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Jadi, saya tanya, apakah kehendak Tuhan supaya saudara memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya? Jelas, ya. Tuhan mau supaya aku sebagai muridnya memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya. Jelas. Ya, ini kehendak Tuhan. Terus, ayat 10, ayat 9 lagi. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, apakah kehendak Tuhan supaya orang-orang sakit disembuhkan pada waktu kerajaan Allah diberitakan kepada orang-orang yang belum percaya? Ya atau tidak? Ya, jelas. Kita diperintahkan menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan kerajaan Allah. Artinya, kesimpulannya, Tuhan mau supaya orang sakit disembuhkan. Kehendak Tuhan ialah orang sakit disembuhkan pada waktu kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Jadi saudara, waktu membawa Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan, jangan bimbang tentang kehendak Tuhan. Jangan bimbang. Kehendak Tuhan ialah ya, sembuhkanlah mereka, dan habis itu katakanlah kerajaan Allah sudah dekat padamu. Amin, saudara. Pada waktu menginjili orang, enggak usah khawatir, enggak usah bimbang tentang kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah ya, saya mau orang sakit disembuhkan sebagai bukti bahwa Yesus adalah Mesias dan satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Apakah kehendak Tuhan? Supaya saudara menyembuhkan orang sakit pada waktu saudara memberitakan kerajaan Allah? Ya atau tidak? Ya, jelas. Kehendak Tuhan ialah supaya saudara-saudari semua menyembuhkan orang sakit pada waktu menginjili orang baru. Jadi, saudara, dalam konteksnya penginjilan, jangan bimbang, jangan ragu-ragu tentang kehendak Tuhan menyembuhkan orang sakit. Kehendak Tuhan ialah ya, sembuhkanlah mereka. Jadi, jangan bimbang tentang kehendak Tuhan waktu penginjilan orang sakit harus disembuhkan. Ya? Nah, kadang-kadang kalau kita melayani orang yang sudah percaya, dan mungkin ya orang itu sakit tapi masih ada dosa, nggak mau ampuni orang, ya mungkin belum kehendak Tuhan orang percaya itu disembuhkan. Karena orang itu sudah percaya, dia punya kewajiban di depan Tuhan. Dia harus ngaku dosa. Jadi kalau orang percaya yang sakit tidak mau ngaku dosa, nggak mau ampuni orang, ya mungkin bukan kehendak Tuhan menyembuhkan dia. Itu, ya. Tapi dalam konteks penginjilan, orang belum kenal Tuhan, wah, Tuhan mau menyembuhkan mereka supaya mereka boleh bertobat, percaya kepada Yesus, dan menerima hidup yang kekal. Otoritas dan tenaga diberikan juga kepada ke-70 murid yang bukan rasul-rasul pada waktu mereka diutus memberitakan kerajaan Allah. Itu jelas. Kita diperintahkan menyembuhkan orang-orang yang ada di situ. Jadi perintah ini tidak bergantung kepada bimbingan Roh Kudus, melainkan kepada konteksnya penginjilan. Dan di Injil, Roh Kudus belum datang.
belum ada karunia-karunia Roh Kudus. Jadi mereka diperintahkan pada waktu menginjili orang baru, sembuhkan orang. Tidak perlu mereka bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Tidak perlu mereka bergantung kepada karunia-karunia Roh Kudus. Sama dengan kita, saudara. Kita diperintahkan menyembuhkan orang sakit pada waktu menginjili orang baru. Jadi saudara tidak perlu bimbingan dari Roh Kudus. Tidak perlu. Pokoknya kalau kita lagi menginjili orang sakit harus disembuhkan. Amin. Tidak perlu bimbingan dari Roh Kudus. Tapi kalau ada bimbingan dari Roh Kudus, puji Tuhan. Ikut saja, ikut saja. Tapi kalau tidak ada, nggak jadi masalah. Ada firman Tuhan yang berkata, sembuhkanlah mereka. Sembuhkanlah mereka di situ dan katakanlah kerajaan surga sudah dekat padamu. Sebaliknya, karunia kesembuhan dari Roh Kudus biasanya bergantung kepada pekerjaan dan bimbingan Roh Kudus. Dan sebagaimana kita pelajari sesi yang lalu, karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk melayani orang percaya dalam konteks yang membangun tubuh Kristus. Dan memang kalau mau berfungsi dalam karunia kesembuhan, biasanya bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Itu jelas. Tapi kalau otoritas dan tenaga berbeda dengan karunia kesembuhan, berbeda, tidak sama. Otoritas dan tenaga kesembuhan berjalan dalam konteksnya penginjilan. Walaupun tidak ada bimbingan Roh Kudus, tetap bisa melayani, tetap bisa menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Kadang-kadang kita melayani orang sakit, orang yang sudah percaya, kadang-kadang kita dapat kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus tentang kenapa orang ini sakit. Ya, jadi pada waktu melayani orang percaya, ya, kadang-kadang ada kata-kata pengetahuan, kata-kata hikmat dan lain sebagainya, supaya kita bisa melayani orang sakit yang sudah percaya dengan lebih berhasil. Ya. Sebaliknya, otoritas dan tenaga untuk menguasai sakit penyakit dan setan-setan diberikan kepada siapa saja yang diutus Tuhan memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya. Dan kita semua, setiap murid Yesus diutus Tuhan memberitakan Injil. Setiap murid Yesus diutus untuk memberitakan Injil. Jadi kita semua murid Tuhan Yesus sudah diberi, sudah terima otoritas dan tenaga ini dari Tuhan. Semua. Supaya kita bisa berhasil menjangkau orang-orang baru. Terus Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Jadi, ke-70 murid ini yang bukan rasul-rasul juga diberi otoritas menguasai setan-setan, mengusir setan-setan. Ya, jelas. Ya. Menurut Lukas 10 ayat 9 tadi, sebelum kita memberitakan kerajaan Allah kepada orang yang belum percaya, baiklah kita menyembuhkan orang sakit dulu. Kenapa, saudara? Biasanya kita mau menginjili orang, walaupun mereka sakit, ya kita beritakan Injil dulu. Nanti, kalau mereka udah terima Yesus, ya habis itu baru kita berani melayani mereka supaya mereka bisa sembuh. Biasanya begitu, ya. Kabarkan Injil dulu. Kalau yang sakit, ya nanti aja. Tapi menurut Lukas 10 ayat 9, nyembuhkan orang sakit dulu. Kenapa? Begini. Karena mujizat kesembuhan ilahi yang belum pernah mereka saksikan dari dewa-dewi atau kepercayaan mereka akan membuka hati mereka percaya kepada Yesus. Kalau mereka sudah menyaksikan mujizat dulu,
Jadi pada waktu bawa Injil, hati mereka sudah dibuka, mata mereka sudah dibuka menyaksikan mujizat tadi. Amin, saudara. Amin. Masuk di akal. Amin. Mari, saya kasih laporan ini pelatihan murid-murid kami di India yang akan diutus kepada daerah belum terjangkau. Yang berikut, ini yang terjadi pada waktu pelatihan mereka. Ya, kami berpisah menjadi 3 kelompok. Satu kelompok betul-betul berhasil. Nah, ini pada waktu pelatihan. Pada waktu pelatihan bukan hanya mengajar saja, tapi ajak mereka masuk kampung. Kampung yang belum dijangkau. Terus di situ kita menyembuhkan orang sakit. Nah, ini termasuk pelatihan bagi murid-murid kita. Dalam bahasa Inggris, ini namanya on-the-job training. On-the-job training. Pada waktu dilatih, mereka menyembuhkan orang sakit. Bukan di sekolah, duduk di kursi, terus lihat laptop. Bukan hanya itu saja, saudara. Tapi diajak ke ladang di mana murid-murid yang sedang dilatih, mereka menyaksikan bagaimana menyembuhkan orang sakit. Di ladang, saudara. Nah, terus kami mulai melayani di suatu rumah, orang-orang mulai datang satu demi satu untuk disembuhkan. Dalam waktu 20 menit, mayoritas penduduk desa berkumpul di rumah itu sekitar 90 orang. Banyak orang sakit disembuhkan sewaktu kami menumpangkan tangan atas mereka dalam nama Yesus atau dalam nama Isa. Itu pada waktu pelatihan, saudara. Saya, yaitu guru mereka, saya mengambil kesempatan memberitakan Injil kepada penduduk desa itu. Mereka mengakui bahawa mereka belum pernah mendengar hal semacam itu dan tidak pernah menyaksikan mujizat seperti itu. Saya bertanya, berapa banyak orang yang ingin tahu lebih banyak tentang Tuhan Yesus dan menerima Dia? Yang mengejutkan kami, hampir semua mengangkat tangan untuk menerima Isa. Ini waktu pelatihan, masih pelatihan. Itu adalah pengalaman yang luar biasa dengan para murid tantangan Elia. Pada waktu pelatihan, pada waktu mereka dilatih. Pada waktu pelatihan mereka menyaksikan orang sakit disembuhkan. Mereka menyaksikan orang belum percaya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setelah ke-12 murid itu dilatih dengan baik, masing-masing dari mereka dikirim ke daerah yang belum terjangkau, di mana mereka sekarang menyembuhkan yang sakit dan memberitakan kerajaan Allah menurut Lukas 10 ayat 9. Nah, sekarang laporan dari murid-murid yang sudah dilatih dan diutus. Ini dari murid-murid kami di India. Seorang gadis umur 10 tahun telah menderita gagal ginjal yang parah. Karena doktornya kira tidak ada harapan lagi, dia tidak mau menemui dia. Pasti dia akan mati. Penglihatannya sudah terpengaruh dan dia sudah buta. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah yang hidup. Murid kami yang terlatih pergi ke rumah gadis itu dan meminta kesempatan untuk melayani dia dalam nama Isa Al-Masih. Seperti Elias di Gunung Karmel, dia mengeluarkan tantangan dalam seminggu. Setelah dilayani, gadis itu benar-benar sembuh dan kembali normal. Setelah ini, sebagian besar orang di desa menjadi percaya kepada Tuhan kita Isa. Puji Tuhan. Sekali lagi, seorang gadis yang kerasukan roh iblis telah dikurung di kamar oleh keluarganya. Dia sering merobek pakaiannya. Ketika pekerja kami mendengar tentang kondisinya, mereka pergi dan melayani dia dalam nama Isa. Ketika mereka menghardik roh itu, gadis itu jatuh dan mulai berguling-guling di tanah. Puji Tuhan, dia dibebaskan dari roh iblis.
Ini yang dilakukan oleh murid kami yang terlatih. Nah, sekali lagi, satu lagi. Seorang wanita yang lebih tua telah diserang oleh roh iblis. Meskipun dia dan keluarganya beragama Hindu, mereka memanggil bantuan pekerja kami. Karena mereka sudah coba yang lain, tidak ada yang bisa tolong. Jadi terpaksa mereka cari pekerja kami. Ketika dia tiba, yaitu pekerja kami, dia menemukan suami wanita itu juga diserang roh oleh roh. Saat dia menegur roh najis itu dengan otoritas, suami dan istri mulai tertawa dan berkata kepadanya, "Siapakah kamu yang datang ke sini untuk mengusir kami? Kami tidak akan meninggalkan tempat ini." Tetapi selama beberapa menit, pekerja terlatih kami terus menegur roh dengan otoritas Tuhan. Setan itu akhirnya meninggalkan suami dan istrinya. Mereka berdua menangis dan membuang semua foto Hindu yang mereka miliki di rumah dan menerima Isa. Begini, sejak tahun 2018 sampai 4 tahun yang lalu, laporan-laporan seperti ini yang kami terima dari India berjumlah beribu-ribuan. Sesudah terjadi mujizat dahsyat untuk orang sakit, keluarganya seringkali mau ada gereja rumah dimulai di rumahnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau penyakit atau setan itu balik. Dengan demikian, sejak tahun 2018, ada jauh lebih dari 1,000 gereja rumah ditanam di India. Hasil dari mujizat, saudara. Mujizat. Mujizat itu adalah ujung tombak, saudara. Harus ada mujizat. Kalau mau menjangkau orang-orang yang hatinya keras terhadap Injil. Apakah panen ini bisa terjadi di Malaysia, di Indonesia juga? Bisa atau tidak? Bisa. Pokoknya kalian harus dilatih. Harus ada murid-murid yang terlatih menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan sebagaimana Yesus lakukan. Nah, itu maksud daripada latihan ini, saudara. Yang terjadi di India harus terjadi di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, dan di Indonesia. Harus. Kita diperintahkan untuk menyelesaikan amanat agung. Semua bangsa, semua kampung, semua desa harus dimuridkan. Jadi saudara harus berani masuk kampung yang belum terjangkau. Saudara harus berani menyembuhkan orang sakit sesuai dengan Lukas 10 ayat 9. Sekali lagi, Lukas 10 ayat 9. Sembuhkanlah orang-orang yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Setelah orang sakit disembuhkan dengan ajaib, itulah bukti yang jelas bagi orang yang belum percaya bahawa kerajaan Allah satu-satunya yang benar sudah dekat sekali dan hampir sampai. Ya, pada waktu mereka menyaksikan mujizat, jadi mereka tahu, waduh, ini luar biasa. Ini kerajaan Allah sudah dekat, sudah hampir sampai karena baru ada mujizat yang terjadi oleh kuasa Allah mereka. Kerajaan Allah sudah dekat padamu. Buktinya mujizat yang baru terjadi. Mujizat yang berasal dari surga. Jadi setiap murid sudah diberikan otoritas dan tenaga kesembuhan untuk dipakai dalam rangka mengabarkan Injil kepada yang belum percaya. Jelas. Tetapi, kenapa biasanya orang sakit sering tidak sembuh pada waktu kita melayani mereka dengan otoritas dan tenaga? Saya percaya di antara kalian ada yang pernah coba melayani orang, pernah pakai penumpangan tangan, pernah keluar perintah
Tapi nggak ada hasil. Orang sakit itu tidak sembuh. Nah, kenapa? Kenapa mereka tidak sembuh? Di manakah salahnya, saudara? Di mana salahnya? Nah, begini ya. Seringkali kalau orang itu tidak sembuh, kita menyalahkan orang yang sakit. Kita bilang, oh karena kamu kurang iman. Kita suruh orang sakit itu, kamu harus mengklaim kesembuhan oleh iman saja. Dan kalau mereka tidak sembuh, artinya mereka kurang iman. Kurang iman. Salah sendiri. Ya. Tapi, begini saudara. Pernahkah Tuhan Yesus suruh orang sakit mengklaim kesembuhannya saja supaya kemudian hari mereka sembuh? Pernah enggak? Tuhan ngajar, kamu harus mengklaim kesembuhan saja. Kamu harus percaya dulu. Dan habis itu, ya nanti akan sembuh. Tidak pernah, saudara. Tuhan Yesus perintahkan mereka mengklaim kesembuhan saja dulu. Tidak pernah. Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit dengan nyata. Setiap orang sakit yang datang kepada Yesus, mereka disembuhkan dengan nyata. Pada saat itu, mereka disembuhkan. Tuhan Yesus nggak pernah bilang, wah, kamu mengklaim saja, nanti pasti sembuh. Tidak ada. Kepada siapa saja yang datang kepada Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka dengan nyata pada saat itu. Itu bukan oleh iman mereka saja. Bukan oleh iman mereka saja. Tuhan menyembuhkan mereka yang datang kepadanya. Jadi bukan tergantung kepada iman mereka saja. Bukan, saudara. Bukan tergantung kepada mereka mengklaim saja. Siapa saja yang datang kepada Yesus, Yesus menyembuhkan mereka dengan nyata. Tuhan Yesus gak pernah bilang, oh, kamu percaya dulu, kamu ngaku dulu, baru kamu bisa sembuh. Nggak ada. Barang siapa yang datang kepadanya, Yesus menyembuhkan mereka dengan nyata. Nah, tapi begini, memang ada ayat-ayat yang berikut ini, Markus 6 ayat 4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Nah, memang kami tahu ada ayat ini. Tetapi perhatikanlah bahwa walaupun mereka kurang percaya, Tuhan Yesus tetap dapat menyembuhkan beberapa orang sakit. Kita melihat bahwa Tuhan Yesus jauh lebih mementingkan peranan iman murid-muridnya yang menjalankan kesembuhannya. Yang dipentingkan, saudara, bukan hanya iman daripada orang yang sakit, tapi lebih dari itu, dia mementingkan peranan iman murid-muridnya yang melayani orang sakit. Itu yang dipentingkan. Iman murid-muridnya. Nah, inilah hal yang penting sekali, tetapi yang tidak difahami dan diabaikan pada masa kini. Jadi fokus kami sekarang adalah iman kita. Iman murid-murid Yesus. Iman hamba Tuhan yang akan melayani orang sakit. Itu fokusnya kita mulai saat ini. Mari kita menyelidiki akibat daripada kekurangan iman pada murid Tuhan pada waktu melayani kesembuhan kepada orang sakit. Ya, kita sekarang fokusnya peranan iman kita, hamba Tuhan, murid Yesus, dalam rangka menyembuhkan orang sakit. Mari. Nah, murid-murid Yesus pernah gagal menyembuhkan orang sakit. Seperti kita, mereka juga pernah gagal menyembuhkan orang sakit. Mari. Matius 17 ayat 14.
ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya. Nah, saudara, apakah ayah ini sangat kecewa murid-murid Yesus gagal menyembuhkan anaknya? Jelas, ya. Kecewa sekali. Begini ya, anaknya sakit ayan, kerasukan setan ayan. Tapi pada suatu hari dia melihat murid-murid Yesus lagi jalan-jalan. Dia kenal mereka sebagai murid Yesus, Yesus yang menyembuhkan orang sakit, yang menjalankan mukjizat. Jadi di hatinya ada harapan, wah pasti murid-murid Yesus bisa menyembuhkan anakku. Jadi anaknya dibawa kepada murid-murid Yesus dengan penuh harapan. Anakku pasti sembuh. Tapi mereka gagal menyembuhkan anaknya. Dia kecewa sekali. Dia pergi cari Yesus. Jadi dia lapor kepada Yesus, murid-muridnya gagal menjalankan mukjizat. Jadi ayat ini sangat kecewa, saudara. Nah, bagaimana Yesus terhadap kegagalan murid-muridnya? Apakah Yesus jawab, oh tidak apa-apa, memang kamu tidak bisa menjalankan mukjizat. Kamu nggak bisa, kamu cuman murid saya saja. Hanya saya bisa menjalankan mukjizat. Kamu nggak bisa, kamu orang berdosa, ya kamu nggak bisa menjalankan mukjizat. Nggak apa-apa. Bagaimana reaksinya, saudara? Ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Saudara, Yesus menghardik murid-muridnya dengan keras sekali. Kenapa? Karena mereka gagal menjalankan mukjizat. Mereka gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan ini. Oleh karena itu, mereka dihardik dengan keras sekali. Jadi, apakah Yesus mengharap dan juga menuntut murid-muridnya menyembuhkan anak itu? Jelas. Ya, jelas. Jadi pada waktu mereka gagal, dia sangat kecewa Yesus. Menegur mereka, menghardik mereka dengan keras sekali. Jadi begini, apakah Tuhan menuntut murid-murid pada masa kini juga menyembuhkan orang sakit pada waktu memberitakan Injil, ya atau tidak? Apa pada masa kini? Kita, murid-murid Yesus juga dituntut oleh Tuhan menyembuhkan orang sakit pada waktu menginjili orang, ya atau tidak? Ya, jelas ya. Yesus tidak berubah kemarin sampai hari ini, sampai selama-lamanya Yesus tidak berubah. Bagaimanakah Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mukjizat itu? Bagaimana ya? Bagaimana? Sampai mereka dibentak dengan keras setelah mereka gagal menyembuhkan anak sakit itu. Tradisi dan cara pemikiran kita pada masa kini sangat berbeda. Sangat berbeda, saudara. Bagaimana kita dapat mengerti tuntutan dan reaksi Yesus yang tampaknya keterlaluan? Yesus menuntut kita menyembuhkan orang sakit. Kalau kita gagal, Yesus kecewa. Itu keterlaluan, bukan? Bagi kita, keterlaluan. Bagi tradisi dan cara pemikiran kita, itu keterlaluan. Jadi bagaimana kita bisa mengerti? Dengan alasan apa Tuhan Yesus dapat menuntut murid-muridnya melakukan mukjizat itu? Apa alasannya, saudara? Alasannya 3. Nomor 1. Mereka adalah murid-muridnya sudah dilatih melakukan apa yang dia lakukan. Sudah dilatih.
bagaimana melakukan apa yang dia lakukan. Sudah dilatih. Alasan kedua, Yesus sudah memberikan kepada mereka otoritas dan tenaga ilahi untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Itu Lukas 9 ayat pertama, saudara. Mereka dipanggil, diberi otoritas dan tenaga ilahi ini. Alasan ketiga, dan ia telah mengutus dan perintahkan mereka memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit. Jadi saudara, berdasarkan ketiga alasan ini, Yesus itu tidak keterlaluan. Bukan, tidak keterlaluan. Yesus memang ada sebabnya dia menuntut mereka menjalankan mujizat-mujizat. Ini dasarnya. Inilah dasarnya, saudara. Terus, kembali ke Matius 17, Yesus berkata, bawalah anak itu kemari. Dengan keras, Yesus menegur dia. Lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Nah, bagaimana caranya Yesus melakukan mujizat ini? Bagaimana, saudara? Apakah Yesus pakai doa? Apakah dia berdoa kepada Bapaknya? Tidak. Apakah ada tindakan imamat? Apakah ada puji-pujian? Apakah ada terima kasih Bapa? Ada doa. Tidak ada tindakan imamat. Apakah ada tindakan profetik? Apakah Yesus bernubuat kepada anak itu? Ya atau tidak? Tidak ada, saudara. Tidak ada tindakan imamat, tidak ada tindakan profetik. Yesus menjalankan otoritas. Tindakan raja. Dia keluar perintah kepada setan itu. Dan setan itu tunduk dan keluar. Kenapa? Karena setan itu bawahannya. Yesus punya otoritas menguasai segala setan-setan. Dengan menjalankan otoritas, Yesus menjalankan mujizat ini. Dia mengeluarkan perintah kepada setan itu. Ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kenapa? Kenapa? Kita nggak ngerti. Kami sudah diberi otoritas dan tenaga. Kenapa kami gagal mengusir setan itu? Mereka nggak ngerti. Apakah oleh karena mereka tidak punya otoritas? Tidak. Yesus sudah memberikan kepada mereka otoritas menguasai setan-setan. Jadi mereka gagal bukan karena mereka tidak punya otoritas. Nanti sebentar lagi kita akan lihat kenapa mereka gagal. Nanti sebentar ya, nanti sebentar. Tapi sebelum itu, mari kita selidiki hal ini dulu ya. Ada 4 alasan yang kita biasanya berikan mengapa orang sakit tidak disembuhkan sewaktu kita melayani mereka. Ada 4 alasan. Mari. Yang pertama, kalau orang sakit yang kita layani itu tidak sembuh, kita berkata, oh itu bukan kehendak Tuhan. Alasan kedua, kita berkata, itu bukan waktunya Tuhan. Alasan ketiga, kita berkata, oh orang sakit itu berdosa. Alasan keempat, kita berkata, orang sakit itu kurang iman. Ya, jadi begini, kalau kita melayani orang sakit, dia nggak sembuh, ya kita pasti sebut salah satu daripada keempat alasan ini. Nah, beberapa dari keempat alasan ini bisa kadang-kadang berlaku, terutamanya pada waktu kita melayani orang percaya. Misalnya ada orang percaya yang sakit, tapi di hati ada dosa, ada kepahitan kepada istrinya, suaminya, kepada sesama anak Tuhan. Dia nggak mau mengampuni orang lain. Jadi, dia berdosa. Jadi, Tuhan tidak mau menyembuhkan dia. Jadi begini, beberapa dari keempat alasan ini bisa kadang-kadang berlaku. Bisa. Ya. Tetapi kalau kita bilang, wah, dia nggak sembuh karena bukan kehendak Tuhan,
Kalau kita bilang, wah dia nggak sembuh karena bukan waktunya Tuhan, kita menyalahkan Tuhan. Betul nggak? Yang disalahkan adalah Tuhan. Karena dia nggak mau. Dia belum siap. Jadi orang ini nggak sembuh karena salah Tuhan. Nah, kalau kita bilang, wah orang sakit itu berdosa, maka itu dia nggak sembuh. Atau dia nggak sembuh karena orang sakit itu kurang iman, kita menyalahkan orang sakit itu. Jadi begini, kita jarang menyalahkan diri sendiri apabila orang yang sakit itu tidak sembuh. Tidak. Lebih enak kita menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang yang sakit itu. Jarang sekali kita menyalahkan diri kita sendiri apabila orang sakit itu tidak sembuh. Enak aja. Tetapi di sini, alasan apa yang Yesus berikan mengapa anak itu tidak disembuhkan? Apa alasannya yang sebenarnya? Apa alasannya? Jadi murid-murid Yesus bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Kita lihat jawaban Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Kamu kurang percaya. Bukan salah orang sakit. Bukan Tuhan tidak mau. Bukan kehendak Allah. Kamu kurang percaya. Maka dia enggak sembuh. Karena kamu kurang iman. Jadi kesalahan siapa mujizat ini tidak terjadi? Kesalahan murid-murid Yesus. Seringkali orang enggak sembuh karena kesalahan kita, saudara. Kesalahan kita, murid-murid Yesus. Apakah karena mereka kurang urapan? Mereka gagal? Tidak. Tidak kurang urapan, saudara. Tapi kurang iman, kurang percaya, kurang iman. Nah, mari kita mempelajari iman macam apa yang mereka kurang sehingga mereka gagal. Karena kamu kurang percaya, kata Yesus. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja. Mereka kurang iman seperti biji sesawi saja. Nah, begini. Menurut bahasa Yunani, iman seperti biji sesawi dan bukan iman sebesar biji sesawi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, ayat ini diterjemahkan iman sebesar biji sesawi. Nah, itu salah, saudara. Menurut bahasa Yunani, terjemahan yang benar adalah iman seperti biji sesawi. Bukan iman sebesar biji sesawi, bukan. Nah, menurut bahasa Yunani, terjemahan yang sebenarnya adalah iman seperti biji sesawi. Nah, satu biji sesawi itu kecil sekali. Yesus baru saja membentak murid-muridnya karena mereka kurang iman. Imannya kecil. Jadi fokusnya bukan kepada besarnya biji sesawi itu, bukan, melainkan kepada ciri-cirinya. Yang Yesus katakan ini bukan karena bukan besarnya biji sesawi itu, tapi fokusnya kepada ciri-cirinya. Nah, mari, bagaimana ciri-ciri daripada biji sesawi? Kita nggak mau lihat besarnya, tapi ciri-cirinya. Apa isinya? Apa DNA-nya? Matius 17 ayat 20. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman seperti biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jadi saudara, murid-murid Yesus kurang iman yang memindahkan gunung.
oleh karena mereka kurang iman yang memindahkan gunung, mereka gagal menyembuhkan anak yang sakit ayan ini. Bukan kehendak Tuhan, bukan karena anak itu kurang iman atau ayahnya kurang iman, bukan murid-murid Yesus yang kurang iman. Kurang iman macam apa? Kurang iman yang memindahkan gunung. Kalau punya iman seperti biji sesawi saja, kita dapat berkata kepada gunung, kita boleh memindahkan gunung. Pindah dari tempat ini ke sana, gunung itu akan pindah. Sakit itu akan hilang. Setan itu akan keluar. Kalau kita punya iman yang memindahkan gunung. Jadi saudara, kita mau belajar iman yang memindahkan gunung. Seringkali kita gagal karena kita tidak punya iman yang memindahkan gunung. Maka itu kita gagal menyembuhkan orang sakit. Kurang iman yang memindahkan gunung. Mari kita belajar mountain moving faith. Iman yang memindahkan gunung. Iman seperti biji sesawi dapat memindahkan gunung. Dapat menyembuhkan penyakit. Dan dapat mengusir setan-setan. Dan melakukan hal yang mustahil. Itu hasil dari iman seperti biji sesawi. Itu hasil daripada iman yang memindahkan gunung. Para murid gagal mengusir setan itu karena mereka kurang iman seperti biji sesawi. Iaitu kurang iman yang memindahkan gunung. Nah, sekarang kita belajar iman yang memindahkan gunung. Tapi sebelum itu, ayat 21, Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Nah, bagaimana penafsiran ayat ini, saudara? Berdasarkan konteksnya, penafsirannya begini. Doa puasa itu menghasilkan iman yang bertambah besar. Sehingga setelah doa puasa, kita dapat mengusir setan-setan. Biar setan itu galak, besar, tapi habis doa puasa, iman kami itu bertambah besar. Yaitu iman yang memindahkan gunung bertambah besar. Sehingga dapat usir setan. Sehingga dapat keluar perintah kepada gunung, kepada setan, kepada sakit penyakit. Pergi, keluar. Dan mereka pun tunduk. Jadi begini, ayat 21 penafsirannya, doa puasa itu menghasilkan iman yang memindahkan gunung. Yang dijalankan untuk usir setan. Menyembuhkan orang sakit. Dan kita akan berhasil. Jadi saudara, kalau ada gunung yang besar, misalnya ada penyakit yang gawat sekali atau setan yang gawat sekali, setan yang besar sekali, ya mungkin doa puasa dulu. Doa puasa dulu sebelum keluar perintah kepada setan atau sakit penyakit. Sebelum itu, doa puasa dulu. Doa puasa dulu. Habis doa puasa, iman kita dikuatkan. Yaitu iman yang memindahkan gunung itu dikuatkan. Dan setelah itu, kita keluar perintah. Pindah dari sini ke sana. Keluar perintah kepada gunung atau sakit penyakit atau setan. Nah, lain minggu kita akan belajar iman yang memindahkan gunung. Iman yang memindahkan gunung. Ini sesi keempat. Nah, sekarang saya stop sharing dan kita akan mulai mempraktiskan apa yang saya baru ini ajarkan, ya. Jadi tunggu sebentar, ya. Nah, begini. Saya mau mulai dengan melayani orang yang sakit jantung. Kalau ada yang sakit jantung sehingga mungkin pernafasannya agak susah atau kurang tenaga atau mungkin jantungnya berdebar-debar dengan tidak normal. Mungkin tidak bisa naik tangga karena sakit jantung. Siapa di sini
sakit jantung ingin disembuhkan dalam nama Yesus. Ya, kalau ada boleh unmute, Coba maju ke depan. Siapa yang sakit jantung ingin disembuhkan dalam nama Yesus? Ini demonstrasi supaya saudara tahu firman Tuhan ini berlaku. Memang benar. Kalau kita menjalankan apa yang baru kita pelajari, orang yang sakit jantung akan sembuh. Silakan, siapa? Siapa tadi ada orang sakit jantung? Pasti ada. Begitu banyak orang, 153 orang, pasti ada satu yang sakit jantung. Siapa mau disembuhkan? Ini gratis. Nggak usah bayar, gratis. Saya bukan bomo, saya bukan dukun, ini gratis. Siapa? Pak Keko. Pak Keko sakit jantung. Harus unmute, Pak. Unmute, Pak. Unmute. Tolong buka mic, Pak. Kita tak dengar. Buka mic sebelah kiri bawah. Buka mic. Jospin Birong, kakak saya. Jospin anak Birong. Jospin anak Birong, kakak saya. Jospin anak Birong. Ya. Jospin anak Birong. Ya, di mana? Ya, di mana dia? Di hospital Kucing sekarang nih. Aduh, saya mau melayani orang yang ada sekarang, bukan di rumah sakit. Sebab dia sakit, dia tak dapat mengikuti, mungkin dia dapat mengikuti sekarang live. Ya, itu nanti ya. Dapat didoakan lah, Pastor. Begini ya. Ya. Saya mau bikin demonstrasi orang sakit yang sekarang ada, habis dilayani, saya ingin dengar kesaksian. Oh, saya udah sembuh, pernafasan udah normal, kekuatan udah dipulihkan. Nah, itu maksudnya daripada demonstrasi. Kita mau menyaksikan mujizat pada saat ini, bukan nanti, pada saat ini. Itu demonstrasi daripada firman Tuhan. Ya, jadi Pak Tafid nanti Pak Tafid melayani anaknya. Itu pakai otoritas dari jarak jauh. Seringkali memang kita pernah melayani orang dari jarak jauh pakai HP. Orang bisa sembuh lewat HP, bisa. Kerana otoritas itu tidak dipengaruhi oleh jarak, ya. Tapi ini demonstrasi untuk kalian di sini, ya. Jadi ada siapa yang sakit jantung yang hadir pada saat ini yang ingin disembuhkan? Silakan. Tidak ada. Sayang. Sayang tidak ada. Mungkin puji Tuhan tidak ada. Semua sehat-sehat. Okey, begini. Siapa yang kurang bisa bernafas? Ada siapa yang kurang bisa bernafas? Tidak ada. Semua sehat-sehat. Wah, orang di Indonesia, Malaysia sehat sekali. Puji Tuhan. Ya, enggak ada yang sakit. Saya enggak percaya. Mungkin saudara malu. Mau malu atau mau sembuh? Mau yang mana? Malu atau sembuh? Begini. Siapa yang sakit kepala? Ada yang sakit kepala. Ada yang sakit pinggang. Kita mau melayani sampai sembuh. Siapa? Sakit kepala, sakit pinggang. Sakit kepala, sakit pinggang dah. Di mana? Siapa? Sakit lutut, Pastor. Dapat. Oh. Tidak bisa berjalan. Oh, sakit lutut. Ya. Okey, bagus. Begini ya. Kita akan menjalankan otoritas dan tenaga. Nah, bagaimana menjalankan tenaga? Itu dengan meletakkan tangan atas tempat yang sakit. Amin. Siapa yang sakit lutut? Ibu. Mak saya. Oh, mak saya. Lututnya sakit. Sakit. Jadi waktu bangun berjalan sakit, betul enggak? Betul? Ya. Betul. Okey. Jadi begini. Nanti Pak Keko meletakkan tangan atas lututnya, ya. Ya.
Itu supaya tenaga kesembuhan mengalir, ya. Dan pada waktu yang sama kita akan keluar perintah. Kita akan menjalankan otoritas. Seperti dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus lutut ini dipulihkan, dalam nama Yesus keluar. Ya, kira-kira begitu kita keluar perintah. Habis itu ibu bangun berdiri, coba berjalan. Apakah ada perubahan? Ya, mengerti Ibu? Mengerti? Ya. Ini harus ada bukti. Harus ada bukti. Nggak boleh dengan iman saja. Harus ada di bukti. Jadi kalau kalian naik rumah orang yang belum percaya, ada orang sakit di situ, itu mujizat harus nyata. Amin. Harus nyata. Pada saat itu harus nyata. Jadi sama dengan sini. Harus nyata mujizatnya. Jadi, Pak Keko. Ya. Apakah kalian semua orang percaya, betul enggak? Percaya. Orang percaya. Jadi ibu mau enggak disembuhkan oleh Tuhan? Mau tidak? Mau. Pasti mau. Pasti mau. Okey. Jadi kita begini. Kita tidak akan berdoa karena saya percaya sudah banyak doa dinaikkan kepada Tuhan. Sudah banyak doa. Jadi cukup doanya. Sekarang kita melaksanakan apa yang diminta kepada Tuhan. Kita akan menyembuhkan dia dengan kuasa dan otoritas Tuhan. Amin. Kita menjalankan otoritas dan tenaga Tuhan untuk menyembuhkan lutut ibu ini. Ya. Jadi kita tidak akan doa lagi, tidak ada nubuatan lagi, tidak ada. Kita menjalankan otoritas dan tenaga. Amin. 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 Jadi Pak Keko, sekarang Pak Keko meletakkan tangan atas lututnya. Dua-dua. Ya? Sudah. Nah, sekarang dengan mata terbuka, kita keluar perintah. Enggak usah tutup mata. Kenapa? Karena kita bukan doa. Kita keluar perintah. Misalnya, saudara piara anjing. Anjing itu bawahan kita. Kalau saudara mau anjingmu duduk, apakah tutup mata? Apakah tutup mata pada waktu keluar perintah kepada anjing duduk? Tidak. Mustahil, ya. Enggak usah. Jadi kita enggak tutup mata. Sekarang kita menyembuhkan. Kita keluar perintah kepada bawahan. Nah, penyakit di lutut ibu itu bawahan kita. Itu bawahan. Jadi dia harus tunduk kepada perintah kita. Amin. Itu namanya bawahan. Bawahan harus tunduk kepada perintah kita. Jadi begini. Pak Keko, tangannya dua-dua diletakkan di atas lututnya ibu. Sekarang, sudah? Sudah. Dua-dua, ya. Coba. No. Pak Keko, bukan ibu. Pak Keko. Keko yang meletakkan tangan. Okey, saya pegang. Ya, begini. Dalam Alkitab tidak ada orang meletakkan tangan atas diri sendiri. Memang boleh. Kalau enggak ada orang lain hadir, boleh meletakkan tangan atas diri sendiri. Tapi lebih alkitabiah kalau ada orang lain, orang percaya yang lain yang meletakkan tangan atas kita. Itu lebih alkitabiah. Amin, saudara? Amin? Jadi, Amin. supaya lebih alkitabiah, orang lain, orang percaya yang lain yang meletakkan tangan atas diri kita. Okey. Sudah? Tangannya sudah. Nah, sekarang kita keluar perintah. Nah, Pak Keko, pada waktu keluar perintah, itu diarahkan kepada lutut. Jadi, lihat ke lututnya. Lihat ke lututnya, sekarang kita keluar perintah supaya lutut ibu itu sembuh. Sudah? Sudah. Okey, nah sekarang ikut saya, ya. Nah, semua yang hadir ikut saya. Kita harus ada praktek, kita harus ada praktis bagaimana keluar perintah. Jadi semua ikut saya, ya. Semua ikut saya. Dalam nama Yesus. Aku menghardik penyakit ini. Pak Keko, lihat lututnya. Lihat, karena perintah ini diarahkan kepada lututnya ibu. Lihat lututnya ibu. Dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Lutut ini dipulihkan.
Lutut ini dipulihkan, disembuhkan, disembuhkan, dikuatkan. Sakit Sakit ini hilang dalam nama Yesus. Sakit ini hilang dalam nama Yesus. Jangan balik kembali. Jangan balik kembali. Jadi ibu bangun berdiri, berjalanlah. Bangun berdiri, Bu. Bangun berdiri. Berjalanlah. Dalam nama Yesus. Berjalanlah. Berjalanlah. Coba ambil langkah. Berjalanlah. Berjalanlah. Dalam nama Yesus. Nah, bagaimana? Bagaimana? Apakah ada perubahan? Perubahan. Sisi perubahan katanya. Boleh nyaman. Apakah ada perubahan, Bu? Apakah sakitnya kurang? Kenapa? Hah? Bagaimana? Apakah ada perubahan? Ada sedikit. Ada sedikit-sedikit. Okey, puji Tuhan. Nah, gunung ini udah mulai pindah. Gunung ini udah mulai pindah ke laut. Jadi begini. Kita layani satu kali lagi. Jadi ibu silakan kembali ke tempat duduk. Silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang kita layani untuk kedua kalinya. Nah, Pak Keko sekali lagi meletakkan tangan. Meletakkan tangan. Ya. Okey. Nah, semua kita keluar perintah kepada lututnya. Pak Keko lihat kepada lututnya. Mari ikut saya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Sakit penyakit hilang. Sakit penyakit hilang. Roh sakit penyakit keluar. Roh sakit penyakit keluar. Setan sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Setan sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh. Jadilah engkau sembuh. Sakit ini hilang. Sakit ini hilang. Lututnya dipulihkan total dalam nama Yesus. Lututnya dipulihkan total dalam nama Yesus. Nah, ibu, bangun berdiri. Bangun berdiri. Loncat-loncat. Bangun berdiri. Loncat-loncat. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berjalanlah. 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 Sembuh. Sembuh total. Sembuh total. Penyakit hilang. Dikuatkan. Dipulihkan. Bagaimana, Bu? Bagaimana? Percaya. Disembuhkan. Sakit jangan balik kembali. Sakit hilang. Total. Hilang. Hilang. Hilang dalam nama Yesus. Jangan balik kembali lagi. Nah, bagaimana, Bu? Bagaimana sekarang? Kata saya. Bagaimana? Bagaimana? Hah? Saya. Boleh nada pedih tu nada pedih sikit. Bagaimana? Saya kurang Ada perubahan. ada perubahan. Nah, Perubahan. Apa, sakit masih ada tidak? terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apa masih sakit? Masih sedikit sakit? Masih? Masih sedikit. Masih sedikit. Ya, sedikit. Masih sedikit. Okey. Ibu mau enggak sembuh total? Mau sembuh total? Mau semua. Mau. Okey, satu kali lagi. Satu kali lagi kita layani dia sampai sembuh total. Ayo. Ya. Pak Keko. Ya, Ayo, saya. satu kali lagi. Satu kali sudah. lagi. Sekarang Ya. dengan penuh otoritas. Jangan bimbang. Tidak ada bimbang. Jangan bimbang lagi. Ayo, semua ikut saya. Dengan otoritas. Dengan tidak ada bimbang. Kenapa? Karena penyakit ini bawahan kita. Kita sudah diberi otoritas menguasai penyakit ini. Jadi kita jangan bimbang pada waktu keluar perintah. Jangan bimbang. Jangan ragu. Ayo, mari. Mari. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total.
Sembuh total. Semua sakit penyakit pada lutut hilang. Semua penyakit dalam hilang. Dipulihkan. Dipulihkan. Dikuatkan. Dikuatkan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua roh sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Semua roh dalam sakit penyakit keluar dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Lututnya dipulihkan total dalam nama Yesus. Lututnya dipulihkan total dalam nama Yesus. Dan penyakit tidak boleh balik kembali. Penyakit tidak boleh balik kembali. Yesus menyembuhkan engkau, Ibu. Yesus menyembuhkan engkau. Nah, Bu, bangun berdiri. Berjalanlah. Loncat-loncat dalam nama Yesus. Loncat-loncat. Berjalanlah. Loncat-loncat dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Pelawak ya. Biar saya. Bagaimana, Bu? Baik. Baik. Sudah. Sudah? Sudah sembuh? Sudah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Pak Eko, kalau misalnya kalau dia masih perlu, Pak Eko yang melayani. Amin. 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 Pakai cara yang sama. Pakai penumpangan tangan. Terus keluar perintah dengan tidak bimbang. Sama saja. Amin. Amin. Sekarang Pak Keko sudah bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, nanti mengenai anak. Kalau ke rumah sakit, dia kan sakit jantung di rumah sakit. Nanti pergi ke rumah sakit, meletakkan tangan atas jantungnya, atas dadanya, dan keluar perintah. Dalam nama Yesus, jantung ini sembuh. Boleh. Sama saja. Amin. Amin. Nanti Pak Keko ke rumah sakit melayani dia, dia pasti sembuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, amin. Begini. Jadi, terima kasih, Pak. Oh, kembali. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, begini. Yang penting nanti saya akan pergi, tapi kalian melanjutkan. Saya tahu ada yang lain yang mau disembuhkan. Kalian sendiri yang melayani mereka. Amin. Pakai cara yang sama. Kalau ada orang situ, orang itu meletakkan tangan. Kalau orang itu sendirian, jadi dia boleh meletakkan tangan atas diri sendiri. Boleh saja. Tapi lebih baik kalau ada orang percaya yang lain yang menumpangkan tangan atas dia. Kalau enggak ada, ya boleh saja menumpangkan tangan atas diri sendiri. Terus keluar perintah. Yang penting keluar perintah dengan tidak bimbang. Artinya, iman yang memindahkan gunung adalah iman tanpa bimbang, tanpa ragu. Kenapa? Itu karena otoritas. Misalnya, aku punya otoritas menguasai anjing saya. Kalau saya mau anjing saya duduk, saya keluar perintah duduk. Dan pada waktu aku keluar perintah duduk, di hati saya, apakah ada bimbang? Apakah ada bimbang? Oh Tuhan, bagaimana kalau anjing saya tidak duduk? Bagaimana Tuhan? Aku malu. Apakah begitu, saudara? Tidak ada. Anjing saya itu bawahan saya. Jadi pada waktu saya keluar perintah kepada dia supaya duduk, hati saya tidak bimbang. Saya yakin anjing saya pasti duduk. Bagaimana kalau dia nggak mau duduk? Saya paksa dia duduk. Saya paksa dia duduk. Itu namanya otoritas. Amin. Jadi nanti kalian melayani orang sakit, ya. Sakit penyakit itu bawahanmu. Bawahanmu. Saudara punya otoritas menguasai sakit penyakit. Artinya sakit penyakit adalah bawahanmu. Jadi nanti keluar perintah tidak ada bimbang. Enggak bimbang, enggak ragu. Penyakit ini harus tunduk. Pasti dia keluar. Walaupun dia tidak mau, tapi aku paksa dia keluar karena
dia bawahanku. Amin, saudara. Jadi tadi kita melayani ibu 3 kali. 3 kali baru sembuh. Kita paksa penyakit itu sampai dia keluar, sampai dia mundur. Amin, saudara. Nah, itu artinya otoritas. Otoritas. Biar bagaimanapun, penyakit itu harus pergi. Kenapa? Aku punya otoritas. Penyakit itu harus tunduk kepada perintahku. Karena Tuhan berikan kepadaku otoritas. Dan ingat, konteksnya sebetulnya penginjilan. Pemberitaan Injil. Itu konteksnya di mana otoritas dan tenaga ini berlaku betul. Amin, saudara. Amin. Amin. Puji Amin. Tuhan. Nanti sekarang saya akan pergi. Tapi kalian melanjutkan. Amin. Kalian melayani satu kepada yang lain. Bisa tidak? Bisa? Melayani satu kepada yang lain? Berdasarkan apa yang sudah kami saksikan, bisa tidak? Bisa. Pak Taufik, di mana Pak Taufik? Ya, di sini, Pak. Okay, Pak Taufik, you take over. Pak Taufik mimpin mereka melayani satu kepada yang lain. Amin. Jadi ini penting ada praktis. Pastor William, Brother Edwin asked to pray for the sister-in-law who's very serious in Switzerland. Okay, are you ready? I cannot hear. I cannot.